Setelah tahun kemarin sempat melempar wacana terkait pelarangan penyelenggaraan hewan kurban, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok kini akhirnya melarang pemotongan dan penjualan hewan kurban di sembarang tempat. Oleh karena itu, Ahok menerbitkan instruksi gubernur atau Inkup nomor 168 tahun 2015 tentang pengendalian, penampungan, dan pemotongan hewan. Kebijakan ini dalam rangka menyambut Idul Adha tahun 2015 1436 Hijriah. Ahok telah melarang pemotongan hewan kurban di sembarang tempat. Menurut Ahok, jika umat Islam di Jakarta melakukan ibadah dengan kiblat ke arah Mekah, maka harus mengikuti kiblat ke Mekah yang tidak melakukan pemotongan hewan di sembarang tempat. Ahok mengatakan pemotongan hewan di Mekah berada pada tempat khusus pemotongan hewan. Ia juga menjelaskan larangan ini tidak terkait dengan sentimen keagamaan. Namun lebih kepada masalah kesehatan yang menjadi salah satu alasan pelarangannya. Pasalnya, tetesan darah hewan yang tak jarang mengandung spora yang bisa menyebabkan orang terinfeksi. Dan dampaknya baru bisa diketahui beberapa bulan setelahnya. Terkait penjualan hewan kurban, Ahok juga mengatakan penjualan akan terlihat lebih teratur apabila tidak dilakukan di trotoar jalan. Ya saya bilang kan, kita kalau sembahyang sholat kiblatnya kemana? Mekah, Ka'bah toh. Nah pertanyaan saya di Mekah, di Arab Saudi, potong hewan itu sembarangan atau di rumah potong hewan? Yang mau potong hewan kan? Ya udah kalau mau kiblatnya ke Ka'bah ya ikutin Ka'bah. Potong hewan di rumah pemotongan hewan, gitu aja udah jawabannya. Mendengar adanya larangan Ahok ini, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar Zainuddin langsung menanggapi. Menurutnya, jika masih belum ada tempat yang cukup untuk pemotongan hewan, sebaiknya larangan ini tidak dicetuskan. Zainuddin menilai larangan Ahok ini masih terlalu dini untuk dilakukan. Jika belum ada tempat pemotongan hewan yang cukup, ya larangan ini seyogianya tidak dilakukan. Dan di dalam Pergub, kalau kita lihat, tidak ada juga larangan memotong hewan di tempat lain, nggak ada. Yang ditentukan oleh Pergub itu seberapa jauh derajat kesehatannya, derajat kesehatan hewan, derajat kesehatan tempat pemotongan itu, dan dampaknya bagi masyarakat. Ya. Jadi menurut saya larangan ini terlalu pagi tanpa ada persiapan yang cukup. Sampai saat ini, pelarangan pemotongan hewan kurban di sembarang tempat masih menimbulkan pro dan kontra. Namun, beberapa tempat memang telah dipersiapkan bagi masyarakat Jakarta yang ingin membeli dan memotong hewan kurban di tempat khusus. Dalam pro dan kontra ini, karena sebentar lagi Idul Adha, begitu kemudian Ahok menginginkan agar kita seperti di Mekah saja, semua pemotongan ada di RPH begitu ya, mungkin seperti sana langsung dikalengkan, langsung diekspor gitu. Tapi apakah seperti itu di Indonesia? Kita akan membahasnya lagi pemirsa saat ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Pak Abdul Moksid ya, Ghazali, intelektual muda NU. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Pak Ahmad Zainal Effendi, pendukung Jokowi Ahok ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Rahmat HS ini, Ketua Umum Forum Pemuda Betawi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan Kiai Haji Fahru Rozik Ishak, ulama ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin langsung dari Pak Ahmad Zainal dulu ini. Kalau Anda melihat, memang kita harus seperti di Mekah begitu ya, karena semuanya langsung ke RPH begitu kan, tidak ada di jalan-jalan seperti itu. Kalau konteksnya adalah tertib sebenarnya. Kita ini ingin hidup dalam konteks ayo kita tertib. Gitu. Ini yang menjadi satu. Emang selama ini nggak tertib ya Pak ya? Selama ini kita melihat ya dalam konteks pemotongan hewan kurban memang ada di sembarang di tempat musola, di masjid-masjid ataupun tempat ibadah, dan mungkin ada di kantor-kantor juga. Kalau di sekolah sudah dilarang dari tahun lalu ya? Tahun lalu sudah dilarang. Kemudian yang di kantor-kantor dan lain sebagainya, memang ada pembelajaran di situ, pembelajaran kita bersedekah ataupun apa. Tetapi di sini konteksnya adalah kesehatan dan mungkin bisa ditertibkan dalam konteks hewan. Itu yang paling penting. Ya baik, mungkin langsung disambungin oleh Pak Rahmat. Memang seperti itu Pak? Iya beginilah, kalau seandainya pimpinan
mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan instruksi gubernur yang melarang salah satunya adalah motong hewan kurban di luar RPH. Ini nggak ngerti. Ahok ini saya anggap tidak ngerti kultur bangsa kita, khususnya orang Jakarta. Yang namanya Idul Kurban, lalu pemotongan di kampung-kampung, di masjid, di mana-mana. Kalau kita dalam konteks Islam, ini salah satu syiar di mana umat Islam Kebersamaan harus gitu ya, Pak, ya? berkorban seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan ini efeknya luar biasa Tapi di kepada Mekah umat tidak Islam. seperti itu, Pak. Ya, kita akidah oke sama lah, tapi cara kan boleh beda-beda. Dulu Islam masuk ke Indonesia juga caranya nggak sama seperti di Mekah. Tapi mengerjakan sholat, rukun Islam, kita laksanakan sama. Nah, oleh karena itu Ahok mesti tahu kultur ini. Ini udah turun-temurun, udah tahun-penahun, nggak ada penyakit. Nah, ini masalahnya memang mengapa sih masih harus sudah ada laporan yang terkena masalah kesehatan gara-gara kurban ini nih, Pak? Ya mungkin itu penting diverifikasi seberapa jauh dampak negatif yang ditimbulkan dari penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat umum seperti itu. Tapi kalau kita dengarkan argumen yang dikemukakan oleh Ahok, dia punya niat yang baik bagaimana meminimalkan terjadinya penyakit di tengah masyarakat. Hanya mungkin kekurangannya adalah Ahok tidak sempat sosialisasi dalam kurun waktu yang lama dengan mengundang para ulama. Kalau kita perhatikan misalnya, memang setiap negara punya tradisi yang berbeda-beda di dalam proses penyembelihan hewan kurban. Umat Islam yang ada di negara-negara Eropa, di Amerika, di Australia misalnya, itu tunduk kepada hukum publik, di mana umat Islam tidak bebas melakukan penyembelihan hewan kurban di tempat ibadah. Tapi dalam konteks masyarakat Indonesia yang punya tradisi tersendiri, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun mungkin, penyembelihan hewan kurban berlangsung di samping-samping rumah ibadah seperti masjid. Karena itu begitu Ahok mengambil satu keputusan untuk membalikkan tradisi ini, pasti menimbulkan reaksi dari umat Islam. Dengan demikian maka tentu saja tujuan yang baik harus ditopang dengan cara yang baik, dengan cara komunikasi baik. Ya, ini tujuannya baik ini Pak Rozi, karena kan begini, kalau di sembarang tempat otomatis limbahnya kemana-mana begitu kan, kebersihan juga sebagian daripada iman. Ini kan untuk kebersihan juga ini Pak Rozi. Saya melihat Ahok ini selalu bicara yang tidak faktual ya. Dia bicara wacana seolah-olah itu adalah ide yang paling bagus. Padahal dalam kenyataan tidak pernah ada orang yang trauma dengan melihat anak kecil, melihat orang itu yang disembelih itu, nggak trauma mereka. Dan tidak merasa ketakutan. Bahkan cucu saya aja tuh malah seneng dia. Kalau dilarang marah dia. Karena tahu bagian dari ini ya. Daripada ibadah. Dan ini membangkitkan semangat umat Islam. Dan saya rasa kalau soal bicara Ahok penyakit-penyakit, ayo Ahok. Lo gusur tuh yang namanya pelacur-pelacur itu sumber penyakit. Nah, itu juga penyakit. Menyembelih hewan korban dilarang, pelacur ya diamin aja. Mau kemana tuh Ahok? Karena dia bukan orang Islam, dia harus gak ngerti. dimasukkan ke RPH saja. Loh iya, kalau ke RPH berapa harus yang dia keluarkan untuk transportasinya? Dan jalannya sekecil itu dengan ribuan sapi, dengan ribuan ekor kambing. Bagaimana caranya? Iya baik, ini mekanismenya. Jadi kalau orang bilang dia bodoh ya nggak salah lah. Nggak ngerti. Jadi saya setuju dengan Ustadz tadi. Kalau niatnya baik, oke. Selalu hanya niatnya yang baik. Tapi caranya selalu jahat. Akhirnya hasilnya juga nggak benar gitu loh. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, saya ke Pak Zainal Effendi ini ya. Memang peraturan begitu ya Pak ya, tapi harus ada mekanismenya. Kalau menurut Anda peraturan kali ini melarang penyembelihan di sembarang tempat harus di RPH, ini mekanismenya seperti apa, bisa direalisasi tidak, mengingat begitu banyak, cukup nggak RPH-nya, transportnya ke sana gimana gitu kan? Kalau soal teknis, dengan adanya Ingub itu tentunya sudah dipersiapkan lah ya, itu soal teknis. Yang terpenting di sini adalah kesehatannya hewannya. Ngomongkan dari Ustadz ngomong tentang namanya, karena yang sipilis dan lain sebagainya, orang itu aja yang malah lebih jahat dengan namanya hewan ini.
Kalau hewan ini yang makan anak-anak, bagaimana? Itu kesehatannya bagaimana? Nah, Dan lain tapi apa sebagainya. hubungannya sama disembelihnya? Disembelih di RPH di rumah kalau nggak sehat, hewannya nggak sehat juga. Ya jelas dong. Kalau di RPH, tentunya di situ dokter hewannya juga ada. Jelas. Iya. Ya mungkin Apa ditambah yang mau gini oleh Pak Rahman. Ini begini, lakukan? Bang Jenal. Kalau Ahok niatnya baik, dia mestinya urun rembuk dulu nih dengan para kiai, dengan para ulama. Ini kita mau ngilangin nih pemotongan hewan di luar RPH. Nanti dia siapkan tuh perangkatnya, RPH-nya sudah berapa banyak, apa cukup atau enggak. Kalau masalah alasannya penyakit, tau nggak? Yang namanya hewan kurban, Islam tuh udah atur. Dia kalau nggak sehat, tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, itu tidak boleh. Nah, di sini Ahok tidak tahu. Enggak, dengerin dulu. Enggak boleh hewan cacat dijadikan kurban tuh enggak boleh. Hewan cacat secara fisik, tetapi di dalamnya kalau ada tahu nggak? Nah, minimal setidak-tidaknya, kalau seandainya udah hewan kurban, itu harus disiapkan dokter ke kampung-kampung. Pak Jenderal tahu nggak, kalau saya kurban, itu ada dokternya, dokter hewan. Dari Dinas Peternakan periksa. Nah, itu diperbuat dulu itu, banyakin di kampung-kampung. Jangan di-cut, sedangkan RPH cuma satu. Dharma Jaya, itu pun masalah. Bagaimana mau nampung begitu kurban begitu banyaknya? Nah, Jadi ini- jangan-jangan Rahma, isu pelarangan pemotongan hewan kurban ini, saya jangan-jangan ini isu seksi yang sengaja digelontorkan dalam rangka pencitraan gitu loh. Sehingga dia benar-benar jadi perdebatan yang akhirnya akan berujung, jangan-jangan nih orang mau nyalonin lagi pilkada. Ini jelas akan Ya, ditolak. ini jadi ditanyakan motivasinya ya, karena tampaknya susah direalisasi nih Sulit. Pak Ghazali ya. Dan satu lagi Pak Jenal, satu lagi. Di Indonesia, kaum duafa-nya tuh banyak. Yang nunggu hewan kurban, di Istiqlal tuh lampung ngantri. Beda sama di Saudi. Di Saudi nggak ada yang begitu. Dipotong, masuk kaleng, dikirim ke Afrika. Ini pun Ahok nggak tahu, maka harus ngaji dulu dia. Baru dia paham. Nah ini seperti apa nih Pak Ghazali? Ya. Jangan-jangan malah motivasinya di pertanyaan hanya untuk menarik sorotan publik ini. Ya tentu Ahok yang beragama non-Islam tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk masuk ke dalam argumen-argumen teknis di dalam soal-soal keislaman. Karena itu penting memang ada musyawarah, karena penyembelihan hewan kurban pasti melibatkan banyak hal. Misalnya apakah yang menyembelih itu memenuhi syarat atau tidak. Di mana disembelih itu harus bisa dipastikan. Karena itu seorang pemimpin memang harus melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi dari orang-orang yang dimungkinkan terkena dampak dari kebijakan itu. Itu yang dimaksud dengan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang imam harus diarahkan kepada kemaslahatan. Nah, dengan demikian tidak cukup dengan motivasi yang baik. Saya tahu mungkin motivasinya sangat baik. Tapi karena ini menyangkut isu yang sangat sensitif, menyangkut di situ ada persoalan Islam dan non-Islam. Karena penyembelihan hewan kurban tidak hanya merupakan proses penyembelihan per se dari sudut duniawi, tapi juga melibatkan aktivitas keberagamaan. Dengan demikian harus difikirkan dampak-dampak berikutnya. Secara teknis yang dibilang oleh Pak Zainal penting juga menjadi perhatian. Apakah infrastrukturnya sudah memadai atau tidak? Kita tahu bahwa banyak sekali misalnya hewan kurban yang akan disembelih pada hari yang sama. Maksimal kan selesai pada tanggal 13. Mau Ustaz Dzulhijjah. saya potong, bukan kata Pak Jenal, kata Pak Rahmat. Oh, Iya. boleh Pak Rahmat ya. Jangan lupa itu nanti. Ya ini mungkin disambung juga ini ya. Silakan ini Pak Oh, iya. Ishak. Begini ya, Ahok tuh harusnya dia memperhatikan bagaimana masyarakat muslimin yang sudah mereka lakukan sekian lama. Ini sudah menjadi adat ya. Kalau sudah menjadi adat itu al-adah muakkamah. Tapi kalau memang Kalau mengganggu adat itu gimana? sudah menjadi aturan hukum tetap di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa selama ini tidak ada yang mengganggu. Bahkan orang berlomba-lomba untuk menyembelih hewan kurban di halaman masjid, kemudian nanti dibagikan. Itu bagian daripada syiar Islam. Kalau memang ini Ahok berniat seperti itu, nanti dianggap dia menghalangi syiar Islam, kita bisa balik dia lagi, kita tuntut aja dia pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 2. Ya. Yang kita anggap dia melarang kegiatan keislaman, ke syiar Islam. Dan Ya. ini bagian daripada syiar Islam, di mana-mana orang
menonton penuh, orang pengen dapat ini, itu syiar Islam. Nah kalau di RPH, syiarnya di mana? Ya, Kalau baik. untuk tertibnya, Baik, silakan ya, Ustaz, Pak. iya, kalau gini. berbicara tentang namanya syiar, Ustaz, bukan hanya nyembelihnya aja, tetapi awalnya itu untuk mencari bagaimana itu hewan kurban didapatkan, itu sudah menjadikan syiar. Loh, iya. Kalau soal pemotongannya itu adalah sebuah syiar yang paling utama, oh tidak, niatnya. Bukan Nih. begitu. Nih, bagian kurban. Anda tahu nggak apa artinya kurban? Bagaimana syaratnya kurban? Itu kan namanya kurban syiar daripada Islam. Bahkan dalam ayatnya jelas. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jelas setelah selesai sholat, sembelih hewan kurban itu bagian daripada syiar Islam. Makanya disambung dengan kalimat yang menyambung. Setelah sholat, sembelih hewan kurban. Sembelih hewan kurban apakah harus? Dan memang selalu ada di tempat Justru itu. Ahok tidak mengerti. Kenapa di Arab seperti itu? Itu karena wajib orang bayar tamattu. Haji tamattu wajib bayar dam. Makanya dipotong di sana. Kalau hewan kurbannya mereka potong di rumah, motong orang Arab. Saya bisa buktikan. Oh, yang dipotong di Ahok RPH nggak itu ngerti, dia adalah orang yang kafir. Nggak ngerti. oh yang bayar dam Orang ya, Arab yang juga dipotong. ada yang Tetapi motong di rumahnya, yang bilang kagak ada. Cuma yang di sana orang yang bayar dam haji itu wajib. ya, tetapi Satu sebenarnya lagi Jenderal yang ente perlu tahu, yang dimaksud dengan syiar itu pemotongan hewan kurban, Syiar. di mana kita menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Nabi Ibrahim, ditonton orang banyak. Orang berbondong-bondong. Orang banyak itulah syiar. Suatu saat ya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa kurban. Itu yang dimaksud syiar. Kalau di RPH dia motong turu-turu, motongnya juga belum tentu syarat Islam, dia baca apa enggak, karena di RPH orang nggak ada yang tahu. Dan belum lagi dagingnya bisa dikorupsi. Karena diam-diam, apa mau kayak gitu? itu sih teknis bisa Ini, dicegah ya. iya. gitu, dan Kalau seperti teknis semacam itu, bro, bro loh. sangat mudah lah, bro. Iya kalau kan nanya tadi. Abah-abah ini, ketika ngomong RPH, datang, kepingin tidak yakin, datanglah ke sana. Jenderal, Loh, ente ini tahu nggak itu itu? RPH-nya. Nah, ente tahu RPH ada berapa di Jakarta? Jalannya kecil, Dal. Ente tahu yang namanya Dharma Jaya. Aneh hampir komisaris di Dharma Jaya. Kita tahu Sekarang aja kondisi macet. pemotongan hewan itu. Ini Hampir, jangan-jangan nggak jadi komisaris di situ kali. Wah. Gimana nih? Nah, sekarang aja macet. Ih, susah nah. Bagaimana mau ribuan Tapi begini ya, apapun itu, tapi ini kan ritual hanya setahun sekali, begitu ya? Tahun sekali. Maksudnya bukan tiap hari. Kalau mungkin tiap hari terganggu ya orang ya, dengan tiap hari ada penyembelihan seperti itu. Nah ini mengapa harus diperketat seperti itu? Padahal ini kan hanya ya setahun sekali, begitu kan? Konteksnya adalah kesehatan. Oh. Dan itu hewan. Kenapa Loh. pelacur? Kenapa pelacur dibiarkan? Tiap Kalau hari padahal konteksnya untuk pelacur kesehatan. buka ya? Lah, Pelacur Ahok harus dibiarkan. ngomong. Ahok harus ngomong. Pelacur di Jakarta tidak boleh ada karena ini dampak penyakit. kesehatan Kesehatan. terhadap anaknya, Apa? apalagi kena HIV, anaknya bisa buntung. Mau ente Gitu. anaknya buntung. Bukan Kan pelacur itu ada yang mendatangi. Kalau tidak didatangi ya tidak jadi Loh, iya. pelacur. Sekarang Makanya, dia kan gubernur, kalau bikin bicara- aturan. Kalau bicaranya penyakit, itu penyakit yang Iya, dianggap penyakit besar. pelacur kalau didatangin. Lebih baik bikin pergub itu Iya, pelarangan daripada pelacur. ngelarang orang yang beribadah. Mestinya nih, Nal, kalau saya jadi gubernur nih, kayak di Tanah Abang nih, dari Ahok belum lahir, itu udah ada banyak tukang hewan korban kalau lebaran haji. Mestinya ini dipelihara. Ahok sebagai gubernur gimana caranya Tanah Abang tetap seperti ini cirinya. Disiapkan tempatnya, lalu disiapkan yang rapi, sehingga ke depan jadi ciri khas Tanah Abang, akhirnya jadi destinasi wisata. Kalau bikin macet gimana? Iya, makanya dicari, bukan ditebas, dicari tempatnya di mana supaya bagus, supaya ditata rapi gitu loh. Kalau saya jadi gubernur begitu, bukan malah ditebas, Saya orang nggak jadi gubernur bingung. ya, nyalon lagi aja deh nanti Ya. ya. Baik, kita harus break dulu pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, lanjutkan ya, saya ke Pak Ghazali nih. Kalau menurut Anda harusnya seperti apa nih, sudah ada instruksi gubernur seperti ini? Apakah perlu ada masukan, ada komunikasi lagi begitu dengan atau diabaikan saja nih oleh masyarakat kalau seperti ini jadinya? Berkurban kemudian menyembelih hewan kurban itu bagian dari syariat. Tapi di mana dia disembelih itu masuk ke dalam basis tradisi.
Nah, setiap daerah di Indonesia mungkin punya tradisi yang berbeda di mana penyembelihan hewan kurban itu berlangsung. Nah, di Indonesia secara umum punya kekhasan, begitu menjelang Idul Adha maka hewan kurban itu merapat ke masjid-masjid juga. Dan kemudian di situ disembelih. Memang sebagian orang merasa terganggu dengan aroma binatang yang ada di sekitar rumah ibadah itu. Maka muncul gagasan untuk menjauhkan binatang-binatang kurban itu di tempat seperti rumah penyembelihan tadi itu, tempat penyembelihan itu. Tapi tempatnya masih tergabung dengan tempat penyembelihan hewan secara umum. Karena itu penting juga difikirkan apakah secara simbolik perlu ada rumah penyembelihan khusus hewan kurban. Nah, kenapa penting ada itu? Karena tidak boleh misalnya yang menyembelih itu orang yang tidak punya kewenangan. Syarat-syarat. Jadi harus bisa dipastikan misalnya oleh Ahok sebagai gubernur bahwa yang menyembelih itu adalah orang yang punya otoritas, punya kewenangan untuk menyembelih. Nah, di situ yang saya meminta kepada Ahok untuk melibatkan tokoh-tokoh agama, terutama tokoh-tokoh Islam di Jakarta ini, sehingga kebijakan yang diambilnya itu dengan niat yang baik itu bisa disambut dengan cara yang baik oleh umat Islam yang memang memiliki aktivitas peribadatan. Ini kalau menjual kan sudah tidak boleh katanya di pinggir jalan begitu ya, Pak Rahmat, kemudian harus di tempat khusus ya menjual hewan kurban. Itu tahun lalu. Nggak tahu tahun ini seperti apa. Nah, ini demikian juga karena banyak terganggu dengan baunya, tadi disebutkan bau binatang seperti itu. Nah, ini kan harus dipikirkan orang lain juga. Jadi begini, kebetulan saya ini anak Tenabang asli. Nah, di Tenabang tuh secara tradisi kalau menyambut Hari Raya Idul Adha itu semua pada dagang kambing. Dan itu rame. Pak Rahmat juga dagang? Pernah, sekali-sekali saya dagang. Sebelum saya jadi politisi, saya dagang. Dan itu ramai, luar biasa itu. Itu secara ekonomi juga sangat berpengaruh buat kehidupan masyarakat di sekitar. Di samping dia yakini ini salah satu ibadah. Nah, kalau seandainya Ahok punya keinginan untuk memperbaiki itu, taruhlah merelokasi itu dengan tidak menghilangkan semangat ibadahnya, siapkan dulu infrastrukturnya. Siapkan di mana tempatnya. Sekarang aja di Tenabang pemotongan hewan masih berdebat. Orang jualan masih ada nggak di Tanah Abang sekarang? Emang Jalan Ki Haji Mas Mansur saya lihat tidak ada karena banyak spanduk larangan. Prinsipnya ini masyarakat ini patuh asal diopenin bener. Tapi masuk ke dalam-dalam banyak tukang sapi. Coba masuk ke Gang Mes, masuk ke dalam, masuk ke Gang Kubur, masih ada. Karena nggak bisa dihilangkan begitu aja sebelum Ahok menyiapkan perangkatnya dalam rangka menertibkan itu. Katanya sudah disiapkan tempat jual kurban. Di mana disiapkan? Hewan kurban disiapkan secuil yang dagang itu dari sepanjang Ki Haji Mas Mansur sampai karet itu berapa ratus pedagang. Dan perlu diketahui sama Ahok, mestinya nih Tanah Abang yang luar biasa sangat terkenal dengan pedagang hewan kurbannya, mestinya ini dijaga. Karena ini tradisi yang hidup turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Tanah Abang contohnya. Bukan di Tanah Abang aja sebenarnya. Ini saya kasih contoh Tanah Abang. Dan ini kalau diperbaiki, lalu dijadikan destinasi wisata, orang asing bisa lihat kehidupan menghadapi Idul Korban di Jakarta khususnya di Tanah Abang seperti ini akan menghasilkan PAD yang luar biasa. Ceritanya ini promo tentang Tanah Abang apa? Ya kita ngambil kita contoh, lihat juga yang di lainnya, ngambil di contoh tempat-tempat lainnya. Kita ngambil contoh. Coba kepadatan penduduknya dan lain sebagainya. Rata-rata yang namanya pedagang hewan kurban, rata-rata yang full, yang banyak, itu cuma di Tanah Abang, Jenal orang bukan orang Jakarta, nggak ngerti. Saya orang Jakarta, orang Betawi. Justru dia bukan orang Jakarta. Iya, justru nggak tahu. Justru bukan orang Jakarta melihat semacam ini. Lah? Dari Ahok yang memberikan ingup semacam itu luar biasa bagus, Pak. Luar biasa. Cuma ente doang. Orang semua warga Tanah Abang protes kok. Dia biasanya mendapatkan penghasilan menjelang Idul Adha karena alasan penyakit tadi, kotor, digusir, ekonominya lemah. Apa ini untuk mensejahterakan rakyat? Iya. Mestinya disiapkan dulu infrastrukturnya di sini baru. Tapi yang aneh juga, mengapa hanya di Jakarta ya, di daerah-daerah lain, di Surabaya, di kota-kota lain ya tetap saja terjadi ya itu menjual potong bebas-bebas saja, tidak ada penyakit juga di daerah. Emang ini kebijakan aneh. Orang bingung se-Indonesia. Baik, karena bukan di Jakarta saja sebenarnya. Dari zaman Ali Sadikin sampai terakhir Fauji Bowo nggak ada kebijakan ini aneh.
Karena tadi kata Ustadz benar, tidak didalami dulu, diajak musyawarah dulu tokoh-tokoh masyarakat, ulama yang ngerti urusan ini. Karena udah bersentuhan dengan akidah, Jenal, sudah bersentuhan. Baik Pak Rozi, karena kan memang ini sudah peraturannya seperti itu. Nah ini sebagai umat harusnya seperti apa? Mengikuti peraturan pemerintah atau mengabaikan ini? Iya, begini. Kalau di dalam Al-Quran, umat Islam berpegang kepada Al-Quran, ya, nggak berpegang kepada yang lain, dan ke Al-Quran dan hadis. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah. Itu mutlak, nggak ditawar-tawar lagi. Ada ati'u wa ati'ur rasul. Taat oleh kamu akan rasul. Itu mutlak, nggak ada tawar-tawar lagi. Tapi giliran wa ulil amri, nggak ada ati'unya. Wa ulil amri minkum. Dan pemerintah kamu, pemimpin kamu. Berarti selama pemerintah itu tidak melanggar aturan agama, tidak menabrak aturan Allah dan Rasul, wajib taat kepada pemerintah. Ketika pemerintah itu malah menabrak seperti si Ahok, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dia macam-macam, tidak wajib taat. Kalau perlu kita datengin Ahok. Nah, jadi diabaikan saja ini. Harusnya ya, Ahok Pak datang ke Ghazali. sini ketemu saya. Jadi iya, kalau memang bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran di dalam Islam bisa diabaikan. Persoalannya apakah Ahok sudah sampai kepada derajat bertentangan dengan prinsip pokok di dalam Islam, itu menjadi debatable, bisa diperdebatkan di kalangan kita dan di kalangan para ulama. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, yang dianggap menjadi masalah karena figur Ahoknya sendiri. Saya menduga kalau seandainya yang punya gagasan ini bukan Ahok, yang notabene beragama non-Islam, mungkin ceritanya akan berbeda. Atau selain Ahok nggak mungkin punya gagasan ini, bisa juga. Mungkin juga. Nah, orang seperti Ahok yang mungkin tidak bisa dipaksa untuk memiliki sensitivitas keberislaman, mungkin tidak tahu bahwa ada persoalan teknis yang harus difikirkan. Tapi kalau Misalnya, gubernur harus tahu dong masalah teknis. Karena ya. itu penting untuk bertanya. Misalnya di dalam Islam sendiri, tentang siapa yang menyembelih, apakah dia tercampur dengan najis mughalladah atau tidak. Karena itu saya tadi punya usulan, harus ada rumah penyembelihan hewan kurban secara khusus. Karena kita misalnya punya undang-undang yang terkait dengan produksi halal. Berarti di banyak tempat bisa, Ustaz. Tapi bukan itu bisa secara teknis itu bisa didiskusikan ya, kemudian makanya, begitu ya, secara jadi yang teknis, mekanismenya begitu yang ya. teknis ini pun tidak sederhana sebenarnya, karena dia melibatkan diskursus fikih di dalam Islam. Makanya hal-hal yang seperti ini harus melibatkan partisipasi umat Islam. Nah ini kenapa sih menurut Anda Pak Zainal kok tidak melibatkan, ini kan peraturan pasti bersentuhan dengan umat Muslim ya, umat Islam ya. Mengapa tidak melibatkan? Tahun lalu itu udah ada sebelum Ahok itu ya. Dan sekarang ini Maksudnya sebelum Ahok apa? Ya sebelum Ahok 1 tahun kemarin tuh kan sudah ada. Itu Ahok juga yang tanda tangan. Iya. Salah. Pergub nomor 67 tahun 2014 itu yang tanda tangan Ahok. Pelarangan itu bukan Jokowi. Lantas? Ya karena Lantas apa? Ahok udah dikasih tahu kan. Ini jangan. Awas, ini menyentuh kepada sensitivitas umat Islam. Ini bisa bahaya. Tapi dia sengaja, berarti nantang perang. Wah ini bagaimana kita harus Gimana pemimpin seperti itu? Gak kita becus harus lah break dulu pemimpin, nih, jangan dipilih pemirsa. lagi lah. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Langsung nih Pak Ustadz, mulai dari Anda, apakah seperti usul Pak Ghazali tadi ya, agar ada rumah penyembelihan hewan kurban khusus begitu, sesuai dengan fikih dan syariatnya. Khusus menjelang Idul Adha aja, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Jangan Anda jadi sependapat komersil. seperti itu? Oh iya. Khusus. Bukan komersil. Iya, khusus kurban aja. Kan kalau RPH itu komersil. Itu kan BUMD, nah. Nah itu tentunya teknisnya ini kan masih ada waktu ini. Berapa hari lagi? Berapa hari? Nggak keburu, Ada waktu. Tinggal ketip gini aja. Jadi, Bro. Karena ini demi apa? Demi untuk kesehatan. Kalau kesehatan lagi, karena akan kejar lagi si Ahok membiarkan pelacuran. Itu sangat-sangat mengganggu kesehatan. Dan itu sumber penyakit. Karena pelacur itu ada yang mendatangi. Bukan Coba kalau nggak ada yang mendatangi. Ini kan pergub. Itu bukan jangan masalah yang datang. Itu kalau gitu larang aja orang dagang sapinya.
Loh, udah dilarang. Loh, yang udah beli- diberikan Bukan. satu tempat sendiri. Cina yang dagang sapi nggak boleh dagang sapi hari lebaran. Sapi nggak ada. Kenapa? Inti bilang yang datangnya. Itu kan pelacuran, kalau ada pergub, pelarangan, pelacur kagak ada. Ada aja tetap Pak. Inti mau datang juga kagak ada kan, sapu sama Satpol PP ya. Jadi menurut Anda nih Pak Rahmat mesti dicuekin saja atau bagaimana nih? Menurut Anda kalau tahun lalu kan sudah ada itu pelarangan tidak boleh di sekolah-sekolah, tidak boleh jualan di trotoar. Nah, ini menurut Anda berjalan tidak itu? Kalau Ada manfaat? saya lihat PT-nya tadi alasannya membandingkan dengan Idul Kurban yang ada di Mekah, menghadap kiblat, kita juga harus menghadap kiblat. Sebegitu gampangnya dia bicara masalah agama yang tidak dia kuasai sebagai pemimpin. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu menurut saya, ini inggup ini saya pikir nggak bakal efektif. Dan yang kedua, kalau orang kayak saya nih, ya biarkan aja dulu berlalu. Karena saya yakin Ahok 2017, 6 bulan sebelum bulan Februari selesai. Dan semua tatanannya akan berubah. Kebijakan inggup pergub yang dilakukan oleh Ahok yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat orang banyak, dengan publik, saya yakin akan dirubah. Karena hati-hati ketika Ahok mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan publik, apalagi tidak dia kuasai masalah-masalah ini, dia mestinya kan ada Biro Bintal. Di Pemda DKI itu ada Biro Bintal, ada hal-hal yang paham. Mesti dia urun rembuk dulu. Dan saya yakin Ahok tidak melakukan itu. Referensi dia saya yakin Google. Di Mekah kayak apa? Dung, dibuka. Lalu keluar kebijakan. Dia nggak tahu kebijakan ini akan berdampak kegelisahan terhadap masyarakat. Kalau masyarakat gelisah, masyarakat resah, masyarakat galau, itu sudah pelanggaran Perda 8. Karena ketertiban umum. Yang gelisah siapa Pak? Banyak yang gelisah. Orang yang tadinya mau jualan kambing nggak bisa. Orang yang tadinya mau korban, mau motong di sini, di rumahnya, di masjid, udah nggak bisa. Apa ini nggak gelisah? Mematikan ekonomi sektor real. Ahok nggak tahu, coba Ahok hidup sehari aja tinggal di masyarakat inti, di masyarakat yang memang kehidupan sehari-harinya menjalankan ibadah Islam, dia akan paham. Ya Pak Zainal, kalau dibandingkan dengan kehidupan masyarakat, memang kenyataannya seperti itu. Tampaknya inggup ini susah direalisasikan di kehidupan sehari-hari masyarakat ya, terutama ketika merayakan Hari Raya Idul Adha. Menurut saya, malah justru hal ini adalah yang paling tepat untuk mengawali. Inggup ini dijalankan. Ya, karena tahun lalu sudah mulai jalan ya, di sekolah-sekolah kalau sudah tidak ada. ini dipotong habis karena begini-begini dan bagaimana kita bisa jadi baik? Pertanyaannya, benar apa tidak itu ingupnya? Sesuai tidak dengan kehidupan masyarakat? Bertentangan Kita tidak dengan boleh. masyarakat. Tidak boleh. Yang penting gua enak sama gue. Orang masa bodoh, nggak boleh begitu. Kita hidup manusia. Jangan ini. tidak Kita demikian. makhluk sosial loh. Kita Iya. Tidak kita demikian, orang Mas Bro. kiri kanan. Kan kita gini, kalau Jenal, inggup itu terjadi, tentunya di sini ada kajian-kajian sudah dilakukan. Jenal, Wah. inggup jangan sepihak. Jangan bicara kajian sama Ahok. Bongkar pasang pegawai itu nggak pakai kajian. Nah, Sekarang dipasang, besok dipecat lagi. Nggak pakai kajian tuh hilang. Saya yakin dia tuh spontan-spontan aja. Kalau kajian melawan akademis, hasilnya nggak kayak gini, Nal. Ya, tetapi Hasilnya ini gimana? Hasilnya malah baik kan Jakarta. Jenal tahu? Siapa yang bilang Penyerapan baik? anggaran 20%. Dari 67 triliun yang serap 20%. Aneh heran nah, Yang ini juga lain Ahok nggak baik, terserap. aneh heran. kembali aja podiumnya di situ. Ini menunjukkan Jenal bahwa Ahok gagal membangun Jakarta karena dananya tidak diserap. Dan ini kejahatan. Baca, Mestinya Nal. Jenal tuh Tapi sudah bangun LRT kan udah sekarang. sejahtera dengan uang itu, karena uang itu tidak dipakai pembangunan. Jadi rakyat Jakarta menunda kesejahteraan itu akibat uang itu tidak dipakai membangun. Karena Ahok tidak paham. Ini channel kejahatan, jangan sembarangan. Duit kita ini, bayar pajak kita nggak dipakai membangun. Apa yang berhasil? Yang penting nggak dikorupsi gitu mungkin Bang. Yang penting nggak dikorupsi, is oke. Tapi dana pembangunan yang mestinya untuk kesejahteraan rakyat tidak diserap. Apa mestinya udah ada sekolahan? Nggak ada. Karena nggak ada yang mau bangun. Kayak gitu. Apa ini prestasi? Kagak. Jadi gini Nal, itu jangan cuma lihat Ahok ngomong di TV, ngomong di Iya. koran. Itu datangin tuh di Pemda bagaimana, itu tanya orang-orang di dinas bagaimana.
Tanya, jangan udah. Tanya gimana? Ahok Ahok ini sukses. income-nya Kami mau tanya, udah turun. Ahok suksesnya di mana? Perjalanannya ini dilakukan lah. Gimana udah Ini jadi jadi nggak? salah? Ente disuruh jebur ke laut. Ya, biarin disuruh kita jalanin dulu jebur ke laut. Mau. Mati duluan. Lagi Nal, ente berkelau. Kalau kita pakai namanya pelampung ya namanya Nal. ya bisa, Bro. Pelampungnya belum dikasih misalnya. Wah, ini Nal, dengerin. ini yang Dengerin, ini yang Nal. Ente tim Jokowi Ahok, bukan tim Ahok. Jadi ente nggak ngerti Ahok. Kalau Jokowi, it's good, Jakarta. Kalau Ahok, no good. Ente nggak usah begitulah, ngebela-belain. Kalau Jokowi, oke. Dulu Ente katanya kan bukan oke. tim Ahok, tim Jokowi kan, bener kan? Enggak. Ya, apa tadi dikenalin Jenal, tim Jokowi Ahok. Iya, gimana? Enggak, ente. namanya tim Jokowi Ahok. Sekarang ini Ahok yang kita perjuangkan, Bro. Loh, saya sarankan mendingan dukung Jokowi aja. Ente sia-sia Udah berkumpul. lewat Iya, itu, udah makanya. kita jalan. Ente nggak paham. Ahok ini bagiannya Jokowi karena dia di wilayah Republik Indonesia. Penyerapan anggaran baru 20% dibilang berhasil. Bagaimana ente cerita bisa Baik, berhasil? tetapi ini ada sanksinya tidak sih ini kalau nggak dilaksanakan begitu Oh misalnya? tidak. Tapi Itu tidak digusur akan nanti. bisa. Hah? People power itu di atas gubernur. Bisa di atas DPRD. Nanti kalau people power yang turun, saya bisa bilang, ayo kita turun aja kalau begini. Kok Baik. Islam dikucilkan terus, umat Baik, kita- Islam dimarginalkan terus. Kita harus break dulu nih ya. Pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di segmen terakhir, jadi langsung closing statement singkat-singkat saja. Silakan dari Pak Ustadz dulu nih. Iya, begini ya. Saya lihat Ingub ya, Iya, instruksi Gubernur 168 Ahok ini sangat menyakiti hati umat Islam. Kenapa saya bilang sangat menyakiti hati umat Islam? Ini sekarang udah pada ribut, yang ke rumah saya, yang SMS saya. Jadi jelas sekali bahwa masyarakat Jakarta itu tidak setuju. Bahkan sangat-sangat tidak setuju. Bahkan mereka, Sebagian ya. bukan sebagian, saya lihat di atas 70%. Saya lihat seperti itu. Karena di survei. mana-mana orang, itu yang kalau soal penyembelihan hewan korban, itu sudah bagian daripada syiar Islam. Udahlah, Ahok jangan suka bikin sensasi terus. Apalagi sensasi gila-gilaan seperti ini ya. Memang ada dalam bahasa Arab, khalif tu'araf. Engkau bertentangan dengan orang banyak, jadi kau terkenal gitu kan. Tapi ini orang gila namanya. Jadi orang kalau melakukan sesuatu, yang penting gua aja benar, nggak bisa seperti itu. Kalau saya bilang tuh, sampai juga orang nanya seperti ini, barang-barang apaan yang kalau siang di atas genteng ditaruh, kalau malam dalam kulkas? Apaan? Ditanya begitu, dijawab apaan? Kompor. Iya kan? Kok kompor? Kompor gue. Kulkas gue. Ini orang gila namanya. Lo nggak boleh seperti itu, egois, mau bener sendiri. Kita harus tanya nih masyarakat bagaimana, ini bagaimana. Jangan jadi orang gila lah. Baik, ini silakan ini Pak Zainal. Jangan-jangan ini hanya mencari sensasi. Kalau ingin terkenal, mungkin untuk mendongkrak popularitas ya, biar terus disorot publik. Itu kalau menurut Anda seperti apa nih Pak Zainal seharusnya? Ahok itu tidak perlu semacam ini sebagai orang yang terkenal. Memang Ahok itu udah terkenal. Terkenal karena ngomongnya kotor. Terkenal dia seorang gubernur. Ngomongnya kotor, gubernur banyak. Gubernur yang baik. Jadi pada sisi ini tentang kebijakan dia tentang ingubnya, lakukan. Bagus itu. Pasti nanti ada pembenahan dan pembenahan ini akan menjadikan satu kebaikan. Pro kontra nggak masalah. Tapi menuju pada satu kebaikan Bersama gitu ya? bersama Baik. itu lebih utama. Baik, silakan ini Pak Rahman. Iya, sekali lagi Ahok mengeluarkan kebijakan berupa Ingub 168 2015 yang tadi sudah dikatakan Ustadz Paul Roji bahwa ini sangat kontroversi karena terjadi perdebatan di masyarakat. Kalau sudah terjadi perdebatan di masyarakat, banyak yang tidak setuju, sehingga kita sampai pun di sini, dialog masalah itu, berarti kebijakan ini tidak pas. Ahok jangan memaksakan kehendak. Kalau seandainya tidak pas, kita manusia. Ayo sama-sama urun rembuk lagi sesuai dengan saran Ustadz Mustid.
urun rembuk dengan para kiai, dengan ulama yang ngerti masalah-masalah yang berhubungan dengan pemotongan hewan kurban. Jangan gegabah membuat kebijakan yang bersinggungan dengan akidah salah satu penganut agama, yaitu agama Islam terbesar. Jadi ini sekali lagi, jangan memaksakan kehendak lah, kata Ustadz Pauroji, jangan mau dia sendiri lah. Pikirkan, umat Islam ini bagian dari masyarakat Jakarta yang harus disejahterakan, bukan dimusuhin. Baik, silakan ya Ustadz Muhsin. Ya, gagasan Ahok ini mungkin berangkat dari niat yang baik. Tapi gagasan ini akan langsung bersentuhan dengan aktivitas umat Islam yang berlangsung sekian lama. Karena menyentuh hal-hal yang sensitif seperti ini, maka masih ada waktu bagi Ahok untuk segera melibatkan MUI DKI, Nahdlatul Ulama DKI, ada Muhammadiyah dan ormas-ormas keislaman lain, sehingga ide yang bagus misalnya bisa menggunakan tangan ormas-ormas Islam untuk segera dicari apakah maslahat atau mafsadatnya, biar para ulama yang mempertimbangkan apakah gagasan ini memiliki basis legitimasi dari sudut agama. Lebih banyak mana maslahatnya dan mafsadatnya. Hanya dengan cara itu saya kira ide Ahok ini akan mendapatkan topangan, bantuan, sokongan dari para ulama di DKI. Baik, terima kasih nih Ustadz Muhsin, terima kasih Pak Zainal, Pak Rahmat, juga Ustadz dan pemirsa. Demikian pro dan kontra kita kali ini. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.